Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika Yustiningsih SPD, pengajar di SMP Mutiara Harapan Lawang. Pada program MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2020-2021 SMP Mutiara Harapan Lawang, pada kali ini saya akan memberikan paparan tentang tata krama. Tata krama untuk siswa dan pendidikan karakter untuk siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Untuk itu, marilah kita ikuti paparan berikut dengan sebaik-baiknya. Tata krama. Marilah kita pelajari tentang pengertian tata krama. Apakah itu tata krama? Mari kita perhatikan bahwa tata krama berdasarkan bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu tata dan krama. Adapun tata adalah adat, aturan, norma, dan peraturan, sedangkan krama sopan santun, kelakuan, dan tindakan. Kemudian contoh dari tata krama ada beberapa yang dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tata krama kepada orang tua, baik orang tua kita sendiri di rumah ataupun orang tua kita di sekolah, yaitu bapak atau ibu guru kita. Yang kedua, tata krama pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, misalkan kegiatan upacara di sekolah. Berdasarkan jenisnya, tata krama dibagi dalam beberapa hal, yaitu tata krama berbicara, tata krama dalam pergaulan, tata krama dalam berpenampilan, tata krama dalam bertamu, dan tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Yang perlu diperhatikan antara lain, siapakah yang diajak bicara? Apakah kita berbicara dengan orang dewasa? Apakah berbicara dengan teman sebaya ataukah berbicara dengan adik-adik kita? Yang kedua, kalimat yang dipergunakan. Kalimat yang dipergunakan harus digunakan kalimat yang baik dan sopan dan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Kemudian di manakah tempat kita melakukan pembicaraan tersebut? Apakah di tempat umum ataukah di ruang-ruang pribadi? Jadi harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah sikap berbicara. Kita harus berbicara dengan sopan. Tidak perlu dengan nada tinggi atau tidak perlu dengan gerakan-gerakan yang bisa mengacaukan konsentrasi pembicaraan kita. Kemudian tata cara berbicara juga penting. Kita harus menatap mata lawan bicara kita dengan sopan dan baik. Mengatur jarak pembicaraan yang sesuai dengan siapa kita berbicara. Jadi hal-hal tersebut perlu kita perhatikan. Kemudian yang perlu kita hindari adalah yang pertama, memotong pembicaraan orang lain, karena hal tersebut sangat tidak sopan, bisa menghalangi tujuan dari maksud pembicaraan orang tersebut. Yang kedua, berbicara tanpa memandang yang diajak bicara. Hal ini juga tidak sopan karena bisa menyinggung perasaan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, berbicara terlalu panjang dan tak tentu arah. Ini tidak perlu dilakukan, jadi berbicara seperlunya sesuai dengan tujuannya. Yang keempat adalah acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti orang lain saat berada dalam forum resmi, misalkan kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun rapat resmi. Yang keenam, berbicara sendiri saat guru sedang memberi penjelasan. Tentunya harus dihindari karena kita tidak akan mengerti apa yang akan dimaksud penjelasan dari guru tersebut. Dalam pergaulan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda ingin diperlakukan dengan sopan, maka kita
kita wajib memperlakukan orang lain dengan sopan pula. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengolok-olok teman. Ini sering terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya siswa sering mengolok-olok teman, misalkan dengan menyebut nama orang tuanya atau nama ayahnya dengan tujuan mengolok-olok teman tersebut. Hal ini sangatlah tidak baik dan tidak sopan. Kemudian yang ketiga, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah teman-teman kalian sehingga akan timbul rasa sayang. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita memahami dan kita bisa menyayangi mereka. Jadi demikian tadi yang perlu diperhatikan. Ada pula dalam berpenampilan kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita cukup berpenampilan yang sederhana saja, rapi, pantas, dan bersahaja. Tidak perlu berlebihan, apalagi kita dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, cara berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Sebagai pelajar cukup memakai seragam yang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tidak perlu memakai aksesoris tambahan yang tidak diperlukan. Jadi bisa mengganggu konsentrasi belajar, juga bisa mengundang kriminalitas. Berikutnya, dalam menggunakan fasilitas umum, kita perlu memperhatikan hal-hal. Yang pertama, wajib buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Karena tanggung jawab kebersihan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Kesadaran diri pribadi menentukan kesehatan lingkungan kita. Kemudian di tempat umum, taman-taman umum, toilet umum harus juga kita jaga kebersihannya. Gunakan toilet dengan sebaik-baiknya, menjaga kebersihannya, menggunakan air dengan secukupnya. Demikian pula di taman-taman umum, janganlah sampai membuang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, sopan berkendara di jalan. Ini perlu kita patuhi karena kita berkendara di jalan tidak sendirian. Banyak orang yang juga menggunakan jalan tersebut. Semuanya wajib menjaga keselamatan diri masing-masing agar terhindar dari kecelakaan. Jadi demikian tadi yang bisa kami paparkan. Semoga kita bersama bisa memetik pelajaran dan mendapat pengetahuan yang lebih baik. Terima kasih. Demikian tadi paparan tentang tata krama. Semoga anak-anak sekalian dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Paparan yang kedua yaitu tentang pendidikan karakter. Marilah kita ikuti paparan sebagai berikut. Pendidikan karakter ini juga penting sekali dan wajib dikembangkan oleh seluruh siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Apakah itu pengertiannya karakter? Di sini diterangkan bahwa karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, sekolah, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, apakah itu pendidikan karakter? Menurut tokoh Lignona, pendidikan karakter disebutkan bahwa suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Menurut tokoh yang lain yaitu Kertajaya, bahwa pendidikan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta menjadi pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Dalam kamus psikologi
Disimpulkan bahwa kepribadian dapat ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalkan kejujuran seseorang, dan berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Mengapa pendidikan karakter penting? Agar kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama yaitu tentang kenakalan remaja. Ini banyak terjadi di kalangan remaja, misalkan mereka melakukan balap liar yang tentunya dapat berbahaya. Yang kedua, perilaku tawuran. Ini juga tidak patut dilakukan oleh pelajar. Kemudian yang ketiga, penggunaan narkoba dan miras. Ya, narkoba dan miras dilarang baik secara hukum maupun agama. Ya, jadi bisa narkoba menggunakan obat-obatan atau miras dengan minuman-minuman keras yang berbagai merek seperti dalam tayangan tersebut. Ini harus dihindari oleh siswa semuanya. Kemudian yang keempat, perilaku pornografi dan perilaku seks bebas. Kenapa hal tersebut juga tidak baik? Karena ini dapat merusak baik fisik maupun mental. Ya, karena kalian sebagai siswa masih di bawah umur, jadi secara perkembangan fisik maupun mental belum layak untuk melakukan perilaku seks. Kemudian kebiasaan mencontek ini juga tidak baik sebagai pelajar, karena sebagai pelajar yang berkarakter harus memiliki sifat yang tangguh, kemandirian. Jadi perilaku-perilaku mencontek sangat tidak baik dan harus dihindari, karena pelajar Indonesia harus menjadi generasi penerus bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang kuat dan bernilai luhur bangsa serta agama yang baik, agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik pula. Adapun pendidikan karakter memiliki 18 butir nilai. Yang pertama yaitu religius. Apa itu religius? Yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua yaitu karakter jujur. Karakter jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Perilaku yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Jadi itu karakter-karakter yang wajib dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah karakter disiplin, yaitu tindakan yang menjaga dan mematuhi anjuran yang baik dan menghindari dan menjauhi segala larangan yang buruk serta konsisten dalam berkomitmen. Kemudian yang kelima yaitu kerja keras, yaitu mencurahkan segala kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai hasil yang diharapkan dengan tepat waktu dan berorientasi lebih pada proses dan perkembangan daripada berorientasi pada hasil. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Kemudian berikutnya adalah mandiri. Sikap mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan adalah demokratis. Sikap ini merupakan sikap dan tindakan yang menilai tinggi hak dan kewajiban dirinya dan orang lain memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kesembilan, rasa ingin tahu. Merupakan cara untuk mempelajari lebih mendalam dan meluas tentang berbagai aspek. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan, yaitu suatu sudut pandang yang memandang dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negaranya. Sudut pandang yang mewujudkan sikap dan perilaku yang dapat mempertahankan bangsa dari berbagai ancaman. Yang ke-11 yaitu karakter cinta tanah air.
Tekad yang terwujud dalam perasaan, perilaku, perkataan yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap aspek sosial, fisik, budaya, ekonomi, dan politik dari bangsa dan negaranya. Kemudian, menghargai prestasi. Menghargai prestasi ini merupakan perasaan bangga terhadap kelebihan dan keunggulan yang dimiliki dirinya sebagai individu maupun dirinya sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang ke-16 yaitu karakter peduli sosial, merupakan kepekaan akan segala kesulitan yang dihadapi oleh lingkungannya dan masyarakatnya. Kepekaan ini kemudian terwujud dalam tindakan, perasaan, perbuatan yang berulang-ulang dan menjadi kebiasaan dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarnya, yang mana individu tidak terfokus pada dirinya sendiri dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama-sama. Kemudian bersahabat atau komunikatif, yaitu perilaku yang ditunjukkan dengan senantiasa menjaga hubungan baik dengan interaksi yang positif antar individu dalam suatu kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ke-14, cinta damai, yaitu perilaku yang selalu mengutamakan kesatuan rasa dan perwujudan harmoni dalam lingkungan yang majemuk dan multikultural. Yang ke-15, gemar membaca, yaitu rasa ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui gemar mencari informasi baru, baik melalui bacaan, mengajak masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk memupuk perasaan gemar membaca. Kemudian yang ke-17 yaitu peduli lingkungan, menjadikan pelestarian alam sebagai salah satu dasar perilaku dan kebiasaan yang dicerminkan di lingkungannya, agar terus terjadi siklus pembaharuan di alam yang berkesinambungan secara alami. Ini dilakukan agar alam yang ditempatinya tetap lestari dan abadi. Kemudian yang terakhir yaitu rasa tanggung jawab, yaitu menyadari bahwa segala hal yang diperbuat oleh dirinya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban bagi dirinya sendiri, namun juga keluarga, lingkungan, masyarakat, negara, dan yang terpenting adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian tadi paparan tentang pendidikan karakter yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi 2 materi dalam program MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah sudah saya paparkan. Semoga anak-anak dapat mengerti, memahami, dan dapat melaksanakan dengan baik, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dengan SMP Mutiara Harapan Lawang. Marilah kita bersama-sama meraih prestasi yang baik. Atas kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.